bersama Ibu Sri, yang mana Bu Sri ini merupakan pemilik dari usaha beras Sri Dewi begitu. Nah, di sini niat tujuan kami adalah untuk bercerita atau ngobrol santai dengan Ibu Sri mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang ada di perusahaan tersebut. Jadi mungkin dari awal bisa diceritakan dulu Bu, terus awal berdirinya usaha ini seperti apa? Dulu udah lama banget itu Mbak. Udah 35 tahun. Mulai dari itu seleb manual biasa sampai sekarang semua pakai komputer, pakai mesin. Tapi yang meneruskan komputer mesin itu anak saya. Udah tua, udah 60 lebih, jadi aku nggak bisa. Jadi untuk usaha sendiri memang usaha turun-temurun mengalir. Ini sekarang yang mengelola anak saya. Untuk sedikit pembuka bangun sih Bu, jadi usaha ini memang sudah berdiri lama. Nah, kalau untuk jumlah karyawannya berapa sih Bu? Di sini khusus di sini untuk borong itu ada 17 khusus borong itu yang beras. Beras itu buat beras dari pekan sampai naik tronton. Kalau boleh tahu sudah ada cabang atau belum? Enggak, aku enggak ada cita-cita untuk bercabang. Karena kita satu berapapun mesin kita bisa menghandle, Pak. Kalau kita di mana-mana biasanya kita hancur. Maksudnya kita nggak menghandle kan, di mana harus ada orang, tapi orang percaya kita kan susah. Jadi memang harus diawasi secara langsung. Kalau untuk jumlah karyawan tadi ada sekitar 17 ribu ya? Yang khusus bareng, tapi kalau harian itu ada 22, ada bengkel, ada open, borong open, bermacam-macam Mbak. Jumlah saya sendiri-sendiri. Di sini jumlah ada 60. Total 60. Oke, total 60 orang, tapi bermacam-macam jenis. Jadi untuk kreativitas pekerjaan ini juga tidak menentu, ada yang setiap hari, ada yang beda-beda atau berikut. Ya sama terus, cuma kalau perbengkelan itu nanti yang perlu dikerjakan ada kerusakan apa atau mau buat apa. Kalau beras ya berubah Mbak. Hari ini kita kirim Bandung, apa Jakarta, apa lokal, kita berbeda-beda jam. Jadi tiap pagi kita istilah orang Jawa ngedum gawean dulu, baru kita pergi atau gimana. Baik. Pertanyaan selanjutnya Ibu mengenai cara memperoleh karyawan tersebut. Jadi dari sekian banyak karyawan yang Ibu punya itu, dulu rekrutmennya seperti apa? Itu dari awal udah ikut aku, ada yang 30 tahun ke sana, minimal di sini itu di atas 5 tahun. Walaupun aku galak tapi dia cocok. Terkenal gue ada Mbok Era itu katanya Mbok di mana tuh orang kita. Jadi memang kalau boleh tahu itu untuk warga-warga sekitar atau keluarga kerabat atau ada yang dari Purwodadi, ada yang dari luar kota. Kebanyakan ya dari kita. Paling berkenalan ke sana. Jadi dari lingkungan sekitar saja. Untuk dulu waktu proses mencari karyawannya seperti apa Ibu? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Karyawan itu pertama di lokasi kita udah tahu wataknya juga. Kita pertama cari orang yang jujur. Kedua pekerjaan bisa kita latih. Kedua kalau cari penambahan yang bawa umpamanya borong ini, umpamanya Pak Marno. Dia rekomendasi dari tetangga atau saya siapa gitu monggo. Tapi aku sendiri kalau dia kesini dan benar terima. Maksudnya kita nggak tahu silsilah dia itu seperti apa. Kalau ada orang yang membawa kan kita enak aja. Loh gawanmu orangnya seperti itu, kita gitu. Jadi ada orang yang menanggung jawab gitu. Iya. Kalau nggak bisa. Jadi kalau dari Ibu sendiri perolehan karyawannya mungkin dari kerabat-kerabat dari karyawan tersebut. Kalau untuk spesifikasinya sendiri Bu, mungkin ada karakter tertentu yang memang Ibu suka atau karakter karyawan seperti apa yang memang ingin Ibu? Ya ada Mbak, kan anak-anak aja kita satu kandungan aja kan berbeda, itu anak orang akeh ya Mbak. Ya kita beritahu kalau kita nggak suka, kok jangan gini, tolong gini. Saya itu selama kerja sudah hampir 40 tahun lebih ya Mbak, belum pernah aku mengeluarkan karyawan kalau dia tidak salah. Kalau salah dalam arti dia mau mesti temannya. Dan saya lihat sendiri, zaman kemarin belum ada CCTV ya Mbak. Kita lihat sendiri ya baru kita keluarkan. Tapi pernah Ibu ada case seperti itu? Jadi istilahnya seperti seleksi karyawannya ketika memang Ibu betul-betul secara langsung. Cuma teman-teman bilang ini aku nggak percaya. Kalau dia mau membuktikan aku dibawa ke sana ya baru aku tahu.
Makanya karyawan aku lama banget Mbak. Dan tua ada yang umurnya 72 tahun, ada yang 50 lebih, minimal 50 tahun lebih. Kalau untuk pelatihannya sendiri mungkin dari awal ya pelatihan kan ada kelompok sendiri-sendiri Mbak. Kita pasarkan umpamanya sini yang tertua di sini lo diajari, ini yang baru diajari. Kalau diajari dia itu susah, itu urusan saya. Jadi masa pengenalannya ibu yang menanggung jawab itu. Kebanyakan insya Allah di sini. Sebenarnya satu niat kerja, dua niat terkosong. Memang jadi kulit kan terkosong, tidak ada yang kulit. Kalau kamu pakai dasi pakai sepatu enak di AC, tapi kulit harus kulit ya. Tapi kulit dan apa itu tidak pasti bayarannya itu lebih rendah, bukan. Ya. Kita lihat yang berdasi, kita yang kusut, tidak bisa dihitung dari penampilan. Penting dari atapnya ya. Ya dari kalau kulit sepertinya dari sergapnya, dari dia itu spirit kerjanya gimana ya kan ada yang tenaga sing dari tapi kalau borong semuanya oke kan. Kalau borong itu satu kelompok itu kalau dia nggak suka ada kepala sukunya satu yang mengeluarkan dia, saya tidak berhak mengeluarkan. Jadi yang menilai langsung dari setiap kalau berborong itu gitu ya? Kalau dia komplain ke sapu, kalau nggak bisa itu urusan kamu. Yang beras 10 orang itu, walaupun aku muat 3 tonton 100 ton lebih Mbak, dia masuk 4, aku harus 3 selesai, terserah kamu gimana caranya. Lalu kita diborong kan mengurangkan pemikiran aku tuh. Kalau harian kan kita tetap ke belakang lihat, gini serang sopor si suara terus masuk teko apa? Memang nggak masuk seperti borong itu omong sama teman-temannya. Aku sudah bisa masuk 3 hari. Besok ada keluhan apa? Selain menjaga rakyat kita, kalau rakyat kita tidak bisa menghindari itu harus dulu. Jadi yang masuk ya masuk dulu seberapa, nanti ya sampai pagi ya dia harus selesai. Kalau dari ibu sendiri, Bu sebagai pemilik usaha, itu upaya yang ibu lakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat itu seperti apa jadi? Ya kita anggap itu bukan karyawan, bukan tenaga Mbak, kita anggap itu keluarga. Semua tuh banyak yang curhat sama aku loh. Iya. Jadi seperti mbok, lah istilah kalau manggil aku mbok, jarang ngambil aku bu, kadang ambil mama anaknya. Dan anak, cuma umuran anak saya yang jadi dari ibu sendiri memang berusaha untuk menjadi atasan yang mengayomi begitu deh. Jadi menjadi atasan yang seperti keluarga sendiri ya. Tapi enak-enak kalau ada kesenggangan kok. Apa takut kalau di depan saya mundur di belakangnya dia enak kan di luar aja jelek, di belakang jelek yang bisa, jadi ya di depan aku baik, tidak ada. Ada ibu Ini kalau untuk keselamatan kerja ibu di sini kesalahan kita punya BPJS, tapi BPJS itu khusus untuk harian. Kita harian punya 22 orang, tapi kita masuk BPJS sudah sekarang. Karena yang tidak mau masuk karena dia sudah punya KIS dari negara, kalau dia punya KIS, otomatis kita itu BPJS. Aku tenaga kan cuma punyanya harus satu. Berarti memang dominan karyawan di sini sudah menderita asuransi begitu. Kalau harian juga, kalau orang aku. Untuk yang karyawan golongan sudah tidak ada. Ya, tapi kalau ada kecelakaan kerja tetap aku yang mau ke rumah sakit, aku yang meragami, aku yang. Tapi yang sudah mungkin pernah diceritakan bisa itu ada kecelakaan kerja itu apa tangannya belakangnya mas. Itu kan Pak Indri apa manggil Mas Yanto itu akibat ya itu sopir. Itu ada yang potong tangannya segini ya mbak. Terus yang bawa kita ke Ustati itu kelas 2, kita BPJ-nya kelas 2 langsung ditangani langsung operasi. Tapi memang kita ngomongnya dengan orang BPJ itu pintar, kalau nggak pintar ya harus dikelar-kelar supaya masalahnya dia biar nggak bayar. Kita harus diputar. Nah kita tiap bulan bayar apa budaya kita seperti ini. Kalau mbak tidak bisa ya kita ke kepala aja. Saya kira
dan itu karena potong loh Mbak, dia kan kecelakaan kerja yang rugi, ini kan nggak ada jadinya, dia dapat 12 juta. Karena dia kehilangan. Kehilangan itu sedikit, cuma sedikit loh Mbak. Dan setelah itu masih bekerja? Masih nggak masalah. Terus kontrolnya juga jalan. Sebagai pengelola sendiri sudah memenuhi kebutuhan K3 atau keselamatan keselamatan kerja. Mungkin gimana sih biar memotivasi karyawan biar resolusi atau apa yang cara ibu memotivasi karyawan Ketika karyawan ya tinggal karyawannya ya harian atau bareng apa ya apa, dia kan berbeda-beda motivasinya. Cepat. Jadi kalau borong kita tidak perlu motivasi Mbak, karena dia sudah punya pertanggungjawaban. Atau umpamanya kita mau berinvest mobilnya seperti apa dia sudah tahu. Cuma kita kadang nyetel mesin-mesinnya anak saya. Kalau kita yang harian, mesti kita memang harus serelanya, karena dia itu sifatnya berbeda. Yang satu tegap, yang satu tengah-tengah udut. Sebenarnya perusahaan tidak boleh udut, tapi dia nggak bisa kalau nggak udut mati. Ya tetap dia itu udut, udut itu sendiri di sana. Kadang yang udut itu lebih dari setengah jam, otomatis yang nggak udut dia itu meri, dia rendah. Nah itu kita kasih pengertian. Tadi kita kadang harian aku menilai bukan karena orangnya ya, kita melihat pekerjaannya. Jadi kalau harian kita gaji berbeda. Kalau ada yang protes, bu kok kan berbeda gawean pilih, gawean sedep kayak apa enggak? Kalau juga ada tak terproses. Jadi itu benar-benar meninjau secara langsung. Sudah itu aku berpuluh-puluh kita tahu sifatnya kan sebenarnya kantornya juga di sini di sana aku juga. Kadang aku ke belakang sampai open sampai mana kan aku jalan-jalan. Kalau di sini mana? Baik, kalau itu saya harian. Kalau baru kita lupa. Tapi di satu tempat yang sama ya Bu? Satu tempat yang sama, makanya beratus orang bisa menghandle. Tapi kalau paling di sini sama 500 meter sudah kita nggak bisa. Memang dari saya dicatat seperti itu. Walaupun selipan 10 atau 20 oke, satu orang ini. Dan masalah admin aku nggak cocok. Ya aku anak jurusan, kalau kemarin perbankan tuh aku, tapi sekarang perbankan sudah ke anak. Karena kita nggak bisa menghandle mas karena baking, orang udah nggak bisa. Itu anak semua, tinggal aku di belakang lah. Jadi mohon maaf Bu, untuk keuangan seperti itu lebih ke putranya panjenengan atau? Sementara ini ya aku, tapi ada yang tetap aku ada, yang keluar-keluar, yang sumber saya di atas 60 ke sana dia tidak mau pindah ke anak saya. Oh, ibu sama ibu. Baik. Kalau boleh tahu Bu, sebagai bentuk apresiasi mungkin Ibu pernah memberikan apresiasi kepada karyawan atau sebuah penghargaan kecil? Ya, tapi kita orang tidak ada yang tahu atau kita memberi. Nanti kan orang itu sifatnya kan berbeda-beda. Ya. Dia merasa sergap, untuk saya tidak. Ya. Sergap itu bukan sergap dari satu kejujuran. Sergapnya gimana? Apa di depan mata wajah dia sergap di belakang saya kan ada. Ya ada. Biasanya dia mau bangun rumah apa-apa, pinjam tak pinjam ini kadang semuanya aku bantu. Jadi itu sebagai salah satu upaya Ibu. Tapi kalau itu semuanya Mbak, kita nggak gitu. Semuanya memang mendapat apresiasi dengan bentuk yang berbeda-beda. Untuk fasilitas Ibu yang didapat oleh karyawan, kayak sekolah atau? Sekolah tetap ada Mbak, kita sebagai orang Islam harus ada tempat ibadah, ada di sebelah. Untuk jam kerjanya sendiri? Jam kerjanya sendiri mulai jam 8 untuk harian, jam setengah 12 sholat makan siang sampai jam 1 lagi mulai, sampai jam setengah 4 untuk harian. Kalau dorong monggo. Diatur sendiri mau makan siang jam 11, setengah 11 monggo. Kalau harian harus jam 12 kurang 4 baru makan. Waktunya 1 jam untuk sholat itu sama makan. Jadi memang ini ya Bu, bisa dikatakan bahwa yang borongan itu lebih fleksibel. Kan dia punya hak sendiri. Kita cuma pakai tak kasih.
kerja ini buat ini modelnya seperti ini kan ini udah tahu. Targetnya saja. Itu aku muat Bandung, modelnya berbeda, kita Jakarta berbeda, Kalimantan berbeda, ya. Kita ngomong taksi, so kita muat princess mas, jadi tahu model princess seperti ini. Terus nanti anakku lihat di sana nonton bener apa enggak, airnya berapa, terus kosongnya berapa, broken patahnya berapa, ya ini gitu. Kalau nggak cocok ya Lena deh, ini bener tuh Le, cuma gitu doang. Hanya tunjuk-tunjuk aja ya, Mbak. Iya. Tapi khusus untuk yang komputer kan. Tapi sekarang sudah lumayan pintar, datang sudah lama nggak dia tahu. Karena kan semua orang gitu, jadi dia punya. Mulai bisa dilepas, Bisa dilepas. Tapi harus dikontrol. Kalau nggak dikontrol ya bisa. Kalau tenaga biasanya dulu kan dia cepat punya uang pakai untuk belanja pakai itu mbak diperbesar keluarnya kan bisa 1 jam kita buat 10 ton 5 ton bisa kan target kita buat premium paling 3 ton harus keluarnya kan sedikit-sedikit makanya kita salah kan dia bisa diputar besar juga besar nah, yang gradil seperti itulah kadang kita coba ya. Mungkin sedikit cerita juga Put, kebetulan di dekat rumah saya juga ada Stefan juga, itu juga biasanya kasus yang sering terjadi itu adalah karyawan-karyawan curang atau karyawan yang nakal itu di tempat ini. Apakah terjadi hal-hal ya seperti itu mbak, tapi kita ada pengawas mbak. Pengawas itu saudara putranya budi saya ya. Jadi kalau kita buat ke Jakarta itu kan 35 ton itu tiap meter itu tiap kresek 1 itu kan ditumpuk tinggi mbak ya. Banyak depan 30 belakangnya 30 terus kadang kan diuncali ke depan sama kena tapi penonton kita telepon sendiri ya insya Allah tidak dan di depannya ada sistem besar jadi penontonnya dari segi pengawasan ya selama dipegang anak saya zaman kemarin kita enggak jadi baru sekarang ini ya paling nggak 5 tahunan 6 tahun baru mulai lebih ketat pengawasannya lebih modern karena anak kan yang megang anak teknologi juga kalau aku kan nggak bisa baik cukup Ibu karena sudah banyak ilmu yang kita serap di sini kita yang terima kasih mohon maaf memakan waktu juga ini simpel Mbak Ena kalau jurusan yang lain pemasaran produksi itu kita sampai ke open kita antar sampai open tanyanya sampai 1 jam ya selesai kan cowok-cowok banyak yang produksi iya begitu jadi kita terima kasih banyak Ibu sama-sama Mbak kita bisa sukses amin terima kasih